kita akan berdiskusi tentang the recording process. Selamat datang kembali ya teman-teman ya. Nah, gambar ini adalah step ketika kita melakukan recording process. Ada beberapa tahapan nih. Yang pertama, seorang akuntan atau seorang divisi keuangan itu biasanya mendapatkan transaksi harian. Nah, di sini berupa invoice. Lalu dia menganalisis transaksi ini kira-kira masuk nama akun apa ya. Setelah dia menganalisis transaksinya, dia memasukkannya ke dalam jurnal umum. Setelah itu, dia pindahkan ke buku besar. Seluruh dokumen bisnis yang dimaksud itu seperti slip penjualan, cek, tagihan, atau register pita cash yang memberikan bukti transaksi. Nah, apa sih yang perlu kita catat? Yang kita catat itu adalah akunnya ya teman-teman. Kita mencatat semua peningkatan dan penurunan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau item biaya tertentu. Perhatikan tabel ini ya. Sebuah akun dapat diilustrasikan dalam sebuah T-account. Tuh, bisa dilihat kan tabelnya membuat angka atau huruf T. Kemudian, setiap tabel itu adalah tabel satu akun. Nah, harus memberikan efek double entry. Ini sudah kita pelajari ya minggu lalu. Tujuannya apa sih? Untuk menjaga keseimbangan persamaan akuntansi. Ilustrasinya seperti ini ya. Ini ada 3 transaksi nih, transaksi 1, 2, dan 3. T-account pada transaksi kali ini itu lebih besar atau lebih tinggi nilainya sisi kiri, yaitu sisi debit. Jika debit lebih besar daripada kredit, maka saldo akhirnya ya berarti kita masukkan di sisi debit. Tapi nih, kalau ada kasus lain, kredit lebih besar, maka saldo akhirnya adalah di sisi kredit. Yuk kita masuk step pertama, yaitu membuat jurnal umum. Apa itu proses menjurnal? Proses menjurnal adalah transaksi dicatat secara kronologis. Kontribusi ini untuk proses perekaman, yaitu mengungkapkan efek lengkap transaksi, memberikan catatan kronologis transaksi, membantu mencegah atau mencari kesalahan karena jumlah debit dan kredit dapat dibandingkan dengan mudah. Oke, ini adalah contoh penjurnalan dan contoh transaksinya. Silahkan diperhatikan cara pembuatan jurnal umumnya ya. Kalau ini contoh berikutnya, silahkan diperhatikan kalimatnya dan proses pembuatan jurnal umumnya ya. Lalu kita masuk ke step kedua, posting ke buku besar. Apa itu posting ke buku besar? Ini adalah proses mentransfer sejumlah jurnal ke buku besar. Bisa dilihat keterangan di sini ya. Lalu ini adalah contoh posting ke buku besar untuk akun Drive. Nah teman-teman, setiap akun itu punya saldo normal. Teman-teman bisa perhatikan nih di sini. Kita kan kemarin sudah belajar tuh kelompok-kelompok akun, contohnya aset, beban, ekuitas, liability, dan pendapatan. Nah, masing-masing kelompok akun itu punya saldo normal. Bisa dilihat di sini ya. Untuk aset dan beban itu saldo normalnya biasanya di sisi debit. Untuk kewajiban, ekuitas, dan pendapatan, saldo normalnya itu biasanya di sisi kredit.
Oke, setelah kita tahu letak-letak saldo normal dari masing-masing kelompok akun tadi, sekarang kita mau belajar ya bagaimana cara memindahkan jurnal umum ke buku besar. Caranya ikuti langkah-langkah berikut teman-teman. 1. Tentukan dulu jenis rekening yang terlibat atau jenis akun yang terlibat. 2. Lalu tentukan item yang meningkat dan menurun itu berapa banyak. Dan ketiga, terjemahkan yang meningkat dan menurun tadi menjadi debit dan kredit. Ini contohnya ya. Pada 1 Oktober, Pionir membeli peralatan seharga 5.000 dan menandatangani perjanjian 3 bulan 12%, Wesel bayar 5.000. Dalam transaksi ini terlihat bahwa jurnal umumnya yaitu peralatan kantor 5.000, kemudian pembayarannya dengan Wesel bayar 5.000. Debitnya adalah peralatan kantor, kreditnya adalah Wesel bayar masing-masing 5.000. Lalu jangan lupa juga pindahkan ke buku besar. Itu terlihat di paling bawah ya. Ini contoh berikutnya untuk diperhatikan ya. Yuk perhatikan soalnya. Lalu kita perhatikan bagaimana pembuatan jurnal umumnya. Setelah itu, jangan lupa juga pindahkan ke buku besar ya. Di paling bawah itu. Transaksi berikutnya adalah pada 3 Oktober, Pionir membayar sewa kantor selama bulan Oktober secara tunai. Maka jurnal umumnya adalah beban sewa di debit, kemudian kreditnya adalah kas. Jangan lupa ya, pindahkan ke posting buku besar. Sudah mulai terlihat kan bahwa kas itu sudah memiliki 3 transaksi. Perhatikan ya. Oke, ini transaksi berikutnya. Silahkan diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Nah, transaksi ini melibatkan akun dividen. Yuk perhatikan jurnal umum dan posting buku besarnya. Transaksi ini melibatkan akun beban gaji karyawan dan kas. Silahkan diperhatikan ya. Nah, transaksi ini melibatkan akun pendapatan, jasa, serta kas. Perhatikan jurnal umum dan posting buku besarnya ya teman-teman. Nah, kali ini kita diminta untuk memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada akun kas. Silahkan sungguh-sungguh perhatikan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dalam transaksi yang melibatkan akun kas ini. Nah, step yang ketiga adalah memasukkan ke neraca saldo. Ini nih yang namanya neraca saldo, adalah daftar rekening dan saldo pada waktu tertentu. Tujuannya untuk membuktikan bahwa yang sudah kita kerjakan dalam mendebit dan mengkredit itu adalah sama atau seimbang. Step yang paling akhir adalah pembuatan laporan keuangan. Nah, kalau kali ini kita akan bahas minggu depan. Sampai jumpa lagi teman-teman.